Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Di sini, warahmatullahi wabarakatuh. baiklah di sini kami dari kelompok 8 ingin mewawancarai salah satu UMKM yaitu From Scramble yang bergerak di bidang F&B, lebih tepatnya eh, di bidang di bidang makanan es krim toast. Dan di sini kami dari kelompok 8 bersama narasumber dari crumscramble.id yaitu Muhammad Irfan Furgan. Eh, jadi di sini sebelum kami mau memulai wawancara ini, di sini kami ingin memperkenalkan diri kami masing-masing terlebih dahulu dengan saya Muhammad Rasendira Bramantio dengan NPM depan 2351 dan NPM belakang 030. Dengan saya Gusti Mada Arsana dengan NPM depan 2311 dan NPM 8068. Terus Dan selanjutnya, Sukot Ramadan dengan NPM 2351 011 036. Oh, maaf. Mungkin mau bisa perkenalkan diri dulu. Baiklah, mungkin dia lagi ada halangan ya. Mungkin kita langsung lanjut saja ke wawancaranya. Baiklah, kepada saudara Evan Bukan. Jadi pertanyaan yang pertama itu ini kan. Hmm, mungkin boleh diceritain dong gimana sih secara singkat eh, se- kayak sejarah sejarah berdirinya dari Crumbs Crumble ini dan juga apa sih kira-kira apa sih latar belakang dari terbentuknya Crumbs Crumble ini kan? Mungkin bisa diceritakan. oke, sebelumnya izinkan saya perkenalkan diri dulu ya. Nama saya Irfan Pugan. Di sini saya sebagai salah satu owner dari Kams.id ini. Kalau pertanyaan tadi bisa ceritakan ya secara singkat ya tentang UMKM ini ya. Jadi Krabs ini berawal dari ide sederhana, yaitu bagaimana kalau es krim dan roti tawar digabung jadi satu dengan tampilan yang lebih estetik. Dari situ lahirlah Krams, es krim roti dengan berbagai topping dan rasa yang unik. Kami ingin menghadirkan dessert yang bukan hanya enak, tapi juga menyenangkan untuk dilihat dan dinikmati. Oke, ya, ya, oke, oke. Baiklah, karena mungkin jawaban satu sudah cukup menjawab untuk menjawab pertanyaannya. Baiklah kita langsung lanjut saja ke pertanyaan yang kedua, yaitu bagaimana sih Gan kira-kira untuk strategi pemasaran dari Crumbs Crumble ini yang diterapkan agar bisa menembus pasar baik itu kayak pasar lokal ataupun sampai ke pasar global juga kalau bisa. Kalau strategi pemasarannya jelas ya, kita menggunakan media sosial karena media sosial itu adalah kunci. Makanya kami aktif di Instagram dan TikTok untuk membangun brand awareness kami lewat foto ataupun video konten yang menarik. Dan di Krams juga kami bekerja sama dengan food influencer seperti yang di Lampung ini ada Husen NJB. Dan selain itu kami juga memanfaatkan event-event kuliner seperti bazar makanan yang bisa memperluas target pasar kami. Mungkin untuk pertanyaan selanjutnya akan diambil alih oleh rekan saya yaitu Gusti Mada. Ya baik, untuk pertanyaan yang ketiga, apakah ada pendekatan khusus melalui digital marketing atau media sosial yang telah dilakukan oleh pihak Chrome Scramble? Sejauh ini ya kalau digital marketing kami sangat memakainya seperti Instagram dan TikTok yang sangat membantu untuk memperkenalkan brand kami sih. Oh, begitu. Ya. Ada tambahan lagi atau tidak? Sepertinya cukup. Cukup ya. Baik, untuk pertanyaan yang keempat, dalam menghadapi persaingan, inovasi produk seperti apa yang sedang dikembangkan atau sudah diterapkan oleh Chrome Tumble ini sendiri? Untuk persaingan ya, karena persaingan di dunia dessert itu ketat banget ya kan. Jadi banyak produk lain yang juga menarik perhatian pelanggan. Cara kami untuk mengatasi persaingan itu, kami fokus pada kualitas dan pengalaman pelanggan. Kami ingin setiap gigitan crumbs terasa spesial, baik dari segi rasa, tekstur maupun tampilan. Selain itu juga, kami terus mendengar feedback pelanggan untuk terus berkembang dan tidak stuck di situ-situ saja. Oke, baik, baik. Untuk pertanyaan selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya. Selanjutnya ini mengenai tantangan yang pernah dihadapi ya. Kalau boleh tahu apa sih tantangan terbesar yang pernah dihadapi oleh Frank Scrabble ini selama beroperasi serta gimana cara mengatasinya? Tantangan terbesar ya.
kita pas itu pernah di event Bajar gitu. Nah, tantangan kita tuh sebenarnya kita menarik satu pelanggan awal. Jadi kita susahnya di situ. Kita susah menarik pelanggan satu awal itu. Nah, kalau sudah bisa kita dapatin pelanggan satu awal itu, baru kita bisa menarik pelanggan-pelanggan yang lain. Dan kita mengatasi hal itu dengan cara strategi marketing, yaitu kan kita rame nih, kita ada 6 orang nih. Nah, kita menggerumpul di satu tempat untuk membahas es krim tersebut, sehingga orang-orang itu pada penasaran apa yang kita bahas. Dan orang-orang itu pada ketenan kita. Dan itu bekerja sih, seperti itu. Oke, berarti kita next ke pertanyaan selanjutnya. Yang selanjutnya ini berkaitan tentang teknologi. Kan teknologi sekarang ini semakin berkembang serta punya banyak peran gitu lah dalam kelancaran bisnis. Sejauh ini gimana sih teknologi membantu Ram Scramble dalam operasional, kayak pemasaran maupun komunikasi dengan pelanggan? Oke, kalau masalah teknologi pasti sangat membantu ya, terutama di pemasaran. Kami memanfaatkan media sosial untuk promosi dan branding, serta menggunakan bantuan aplikasi kasir untuk mempercepat perhitungan agar lebih efektif dan efisien. Ya, segitu. Oke, terima kasih. Mungkin untuk pertanyaan selanjutnya akan saya ambil alih ya. Jadi untuk pertanyaan selanjutnya ini kan, ada nggak sih kalau misalkan kayak penggunaan teknologi sistem digital gitu kan untuk mengoptimasi bisnis dari Cram Scramble ini? Optimasi teknologi digital ya. Iya. Mungkin itu kami memanfaatkan aplikasi kasir itu. Dan di aplikasi kasir itu kan udah ada pencatatan stok ya, pencatatan stok, pencatatan yang keluar. Jadi semua itu bisa di manage lah di aplikasi itu. Jadi itu sih nah, teknologi digital. Oke. Oke, baiklah kita lanjut aja ke pertanyaan terakhir yaitu kalau untuk rencana strategis untuk beberapa waktu ke depan dari via Cram Scramble apa nih kan? Pasti kita ada rencana ya, rencana strategis ya. Seperti Krams ini ingin memperluas pasarnya baik lewat gerai fisik maupun ekspansi ke marketplace yang lebih besar. Kemarin tuh sempat kita mau buka gerai fisik tetapi ada kendala yang dihadapi jadi belum sempat dilakukan gitu. Dan selain itu, kami ingin terus berinovasi baik dari segi rasa maupun konsep produk. Bahkan kalau kemungkinkan, kami juga tertarik untuk membuka peluang kemitraan atau franchise supaya Krams bisa dinikmati lebih banyak orang lagi. Oke, wah iya, sangat sangat unik. Baiklah, semoga Cram Scramble ke depannya bisa makin sukses ya. Iya, Amin ya amin. rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Eh, Baiklah, mungkin eh, sampailah kita di ujung apa, sesi dari wawancara kali ini. Dan sekali lagi kami dari Kampung Kapan ingin mengucapkan terima kasih nih Gan buat lo yang telah menyempatkan waktu buat diwawancarai oleh kami ini. Dan di sini saya selaku moderator dari Kelompok 8 yaitu Muhammad Tasmindir Bamantio izin mengundurkan diri dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.